Thank you Indonesia for watching. I love you. Halo bos, selamat ya konsernya sukses. Iya itu diberitakan di mana-mana. Sampai ada satu media internasional ya. Itu yang bisa tahu dan memberitakan penghasilannya bos dari konser itu. Wih, gila mantap. Udah kita minggu depan bikin konser lagi lah. Lama dikit, 15 detik kek. Tapi tunggu dulu nih Lung. Gua kok kayak ngerasa ada yang ganjel gitu ya. Nah, itu sebenarnya berita baik atau buruk sih? Itu ada baik buruk. Kalau baiknya itu kan berarti bos itu makin populer ya, karena banyak yang beritain. Tapi kalau berita penghasilan kayak gitu, biasanya bakal dipantau sama DJP, karena akan dikejar pajaknya. Iya ya. Kayaknya ntar lagi bakal jadi masalah deh itu. Karena kan gue masih orang Amerika, tapi gue konser di Indonesia. Kayaknya gue harus cari info dulu deh, sebelum dikejar orang pajak. Gue harus nelpon siapa ya, Lung? Iya juga ya. Tapi kan seingatku bos itu punya teman di Amerika. Si Mas Alipan, orang pajak Amerika. Coba bos telepon dia, minta konsultasi. Oh, Alipan teman diklat kita dulu. Iya deh, benar-benar. Gue mau telepon Alipan aja deh. Makasih, Lung. Halo, apa kabar nih sobat selebku? Wah, lagi viral nih. Woi, Alipan. Bisa aja lah. Gini, Pan. Mau nanya. Kan yang konser kemarin tuh, ya konser itu kan di Indonesia ya. Sedangkan gue kan masih warga negara Amerika. Nah itu tuh kewajiban pajaknya gimana sih? Gue takut dikejar orang pajak nih. Oh gitu, oke. Jadi gini, kasusmu itu masuk kasus pajak internasional kan. Nah, itu tuh melibatkan beberapa negara atau multilateral. Nah, kalau kasus kayak gitu harus ada beberapa teorinya nih buat nentuin hak pemajalannya. Nah, hah? Halo? Wah, keputus. Halo, selamat siang. Saya Anissa dari Direktorat Jenderal Pajak. Apakah benar ini dengan Bapak Elisafan? Halo? Iya, bener banget. Wah, ini Mbak Anissa pasti mau nanyain tentang kewajiban perpajakan saya. Iya, Mbak Anissa. Kebetulan saya juga lagi bingung nih. Saya kan warga negara Amerika Serikat. Nah, terus tapi 8 sampai 9 bulan tuh saya udah stay di Indonesia. Saya kerasan gitu di Indonesia. Ya, akhirnya saya beli rumah juga di Indonesia. Keluarga saya juga saya bawa ke sini. Nah, kebetulan nih, belum lama nih saya bikin konser online kan. Nah, saya atas penghasilan dari konser online itu, kewajiban pajaknya tuh harus saya bayar ke negara mana ya? Soalnya kan saya warga negara Amerika. Cuman saya konsernya di Indonesia, terus saya juga udah stay lumayan lama di Indonesia. Nah, gimana ya Mbak ya? Soalnya saya takut nanti di beritain media saya mengemplang pajak gitu kan, saya nggak mau. Baik, Pak. Saat ini Bapak memiliki dual residensi atau residen ganda ya, Pak, yaitu residen Amerika dengan residen Indonesia. Untuk pemecahan masalah ini, kita harus melihat aturan yang disebut dengan tiebreaker rule, Pak, yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Tiebreaker rule, aduh saya kurang paham tuh. Kalau tiebreaker rule tuh maksudnya gimana ya Mbak Anissa? Nah, untuk tiebreaker rule sendiri di P3B Indonesia dengan Amerika diatur dalam artikel 4. Langkah pemecahannya yang pertama melihat di manakah permanent home seseorang berada. Karena Bapak Elisafan memiliki rumah di Indonesia dan di Amerika, maka kita melihat langkah selanjutnya, yaitu di mana Center of Vital Interest berada. Center of Vital Interest ini dilihat dari kedekatan hubungan pribadi maupun ekonomi Bapak. Kira-kira Bapak memiliki hubungan personal dan ekonomi yang lebih dekat ke Indonesia atau Amerika, Pak? Saya bingung sih Mbak kalau dibilang lebih penting mana. Soalnya kan pekerjaan utama saya itu penyanyi di Amerika. Cuman keluarga saya itu udah stay di Indonesia. Baik Bapak, kalau begitu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melihat habitual abode atau di mana seseorang biasanya berada. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, Bapak Elisafan lebih sering berada di Indonesia ya Pak?
Iya Mbak, betul. Saya lebih sering di Indonesia. Kalau begitu, untuk kondisi Bapak Elisafan, kewajiban perpajakannya ada di Indonesia ya Pak, karena berdasarkan tiebreaker rule, Bapak merupakan residen atau subjek pajak dalam negeri Indonesia. Untuk itu, supaya lebih mudah, Bapak bisa langsung setor pajak dan melaporkan SPT sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia ke KPP terdekat ya Pak. Apabila ada kesulitan, boleh menghubungi kami di call center DJP pada nomor 1.500-200. Oh, gitu ya. Sip, sip. Jadi saya sekarang udah nggak bingung lagi nih, saya harus bayar pajak kemana. Makasih banyak ya Mbak Anissa. Aduh, DJP Republik Indonesia mantap banget nih pelayanannya. Sekali lagi makasih ya Mbak Anissa ya. Iya, sama-sama.